Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berterima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, kiranya sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, ya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari saudari atau Nona Agatha terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para polemikus Muslim. Mereka bertanya hal-hal yang cukup fundamental, yaitu tentang keilahian Yesus Kristus. Ya, nah, saat ini polemikus tersebut bertanya tentang Yesus itu siapa? Lalu dijawab oleh Agatha bahwa Yesus itu adalah pencipta yang mengambil rupa ciptaan dan dialah yang menciptakan alam semesta, dialah yang menciptakan Adam dan sesungguhnya Adam itu adalah gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ya kita tahu bahwa para polemikus Muslim ini selalu membingungkan tetapi tidak pernah betul-betul mengerti atau memang tidak mau mengerti. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ada yang mau ditanya, Hamses? Silakan, Hamses. Ya, selamat malam dulu. Ya, selamat malam sekarang, Pak. Ya, saya mau jadi murid nih sekarang, mau tanya. Silakan. Yesus ciptaan apa pencipta? Pencipta yang mengambil rupa ciptaan. Hanya mengambil rupa gitu. Dia pencipta Apakah yang hanya mengambil mengambil rupa rupa? ciptaan. Apa itu ciptaan? Apa itu pencipta? Hanya mengambil rupa. Kan Anda nanya Yesus itu pencipta atau ciptaan. Jawaban saya, dia adalah pencipta yang mengambil rupa ciptaan. Halo. Iya, Yesus itu adalah pencipta yang mengambil rupa ciptaan. Oh, begitu. Apa ada data fakta apa yang pernah diciptakan oleh Yesus? Oke, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan tanpa dia tidak ada yang jadi. Ya, Yohanes 1 ayat 10. Dia Bumi itu siapa? ini diciptakan oleh dia, Yesus. Lalu Kolose 1 ayat 15 dan 16. Segala sesuatu Baca yang awal kelihatan penciptaan. maupun yang tidak. Ini saya mau jawab, Anda mau Awal apa sih? penciptaan bukan Yesus yang menciptakan. Gimana? Awal penciptaan bukan Yesus. Nggak ada, dikatakan dia adalah awal penciptaan. Dia pencipta. Kolose 1 ayat 15. Di awal penciptaan bukan Yesus yang menciptakan. Lalu siapa Segalanya yang menciptakan? bukan Yesus. Lalu siapa? Allah Bapa. Allah Dengan Bapa. apa? Dengan apa Allah Bapa menciptakan segala sesuatu? Dengan firman-Nya. Ya udah, Yesus firman. Kan tadi udah saya jawab. Dia itu pencipta. Ya udah, Yesus itu adalah firman. Silakan. Aduh, kejebak sendiri kok sama jawabanmu. Silakan. Firman itu apa? Firman itu perkataannya Allah. Loh, jadi Yesus perkataan Allah dong. Iya. Kenapa? Lah, Iya. ya terus apa? Misalkan saya ini maha kuasa. Jadilah kamu gelas, pasti jadi. Jadilah kamu kursi, pasti jadi. Yang maha kuasa Yesus apa Allah Bapa? Bapa dengan firman-Nya itu setara. Dan dengan rohnya juga setara. Sebab itulah satu Allah yang memiliki 3 realita berbeda. Itulah Allah Tritunggal. Apanya yang setara? Apakah Yesus maha kuasa? Iya. Buktikan Yesus maha kuasa pada saya. Kau itu yang nyiptain Yesus. Mana buktinya? Mana buktinya Allah menciptakan? Hah? Allah diciptakan oleh Yesus.
Allah, kau itu diciptakan Yesus. Mana buktinya? Ya sama seperti Allahmu juga nggak punya bukti dia menciptakan saya. Allah menciptakan bumi, langit dan bumi segala isinya. Mana buktinya? Apakah masih kurang? Mana buktinya? Loh, Nggak ada juga kan? dengan adanya bumi, dengan adanya isinya ini, Allah yang menciptakan. Oke, sekarang saya tanya Baca Anda. awal penciptaan. Oke, tulisan itu di mana terdapat dia menciptakan segala sesuatu? Tertulis Saya di suruh mana itu yang Anda baca, katakan? baca di awal penciptaan. Bacanya di mana? Bah. Boh, Anda jadi guru apa bagaimana sih? loh di mana? Di mana baca awal penciptaan? Dibaca di mana? Di Undang-Undang Dasar 45. Ya jelas. Di mana? Di mana? Di Anda dalam pintar apa kitabmu. jadi bodoh ini? Anda di kitab Quran. Quran kan abad 7. Jangan-jangan di kitab, di Bible ada. Di Di Bible. Google ada. Di Google. Di Google ada, di Bible Oh, ada. saya nggak beriman kepada Google, Pak. Oh, di Bible aja. Mana Jangan Bible dari itu? mani. Saya nggak punya Bible soalnya. Soal jadi guru Anda ya. Anda? Apa? Anda apa? Anda diciptakan Tuhan Yesus. Mana buktinya? Ya sama, Allahmu Ayo, juga nggak mana bisa buktinya? membuktikan. Sama, Allahmu juga sama. Loh, Hmm, sudah dicatat di Bible mau. apa? Langit Dicatat dan apa? bumi beserta isinya. Allah Diciptakan Bapa yang oleh- menciptakan. Diciptakan Bukan oleh Yesus cuy. itu firman kan? Allah dengan firman-Nya kan? Yesus Firman itu itu firman. apa? Firman itu Firman itu apa? perkataannya Allah. Makanya Apa? Yesus itu perkataannya Jadi Allah. Yesus Jadi ketika hanya Allah perkataan Allah. berfirman, maka firman juga mencipta. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu mengambil rupa manusia. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui firman. Yohanes 1 ayat 3. Jadi Allah kami yaitu Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kalau Yesus adalah firman, maka dia mencipta bersama-sama dengan Sang Bapa. Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Ada di Bible saya. Yohanes 5 ayat 19, 20, ini 21. ini ayat ya. Mm-mm. Ini paling populer di orang Kristen. Iya, Yohanes 17 ayat 3. Kenapa? Nih, sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Yesus. Iya, Anda paham enggak ayat itu? paham bahwa dia adalah Allah. Sekarang jawab. Yohanes Sekarang 8 ayat 58 dengan sangat-sangat paham. Itu adalah perkataan Yesus di hadapan Musa. Itu tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah Itu kan? Yohanes 8 ayat 58 kan? Before Abraham was, I am. Ego Emi. Ehye Esther Ehye. Anda cek di Keluaran 3 ayat 14. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan narasi yang sama. Aku Jangan adalah. diminyot. Jangan diminyot. Silakan. Ada lagi Yesus yang mau ditanya? berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Pertanyaan saya, karena apa Yesus ada dan untuk apa Yesus ada? Silakan jawab. Yesus itu ada dalam kekekalan tanpa penyebab, sebab dia adalah sang prima causa Apakah Yesus bersama-sama tiba-tiba dengan. ada? Dia adalah Apakah Yesus tiba-tiba ada? dia adalah keberadaan. Dia ada, dia Makanya. adalah sang ada. Makanya, Loh, apakah kok Yesus makanya dia sang tiba-tiba ada? ada? Begitu. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu ada, karena dia adalah sang Apa ada. buktinya? Itu tadi Apa ayatnya. buktinya? Itu Apa tadi ada ayatnya? Dia Itu yang tadi, menyebabkan segala sebelum ada. Abraham jadi,
Aku telah ada karena dia adalah ada. Wahyu 1 ayat Makanya. 8. Aku ada, sudah Karena ada dan yang apa akan Yesus datang. ada? Nih, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Karena apa firman Yesus ada? Allah. Dan untuk apa Yesus ada? Untuk apa Yesus ada? Sesimpel Dia itu ada loh Yesus berkata kepada Anda. apa? Anda tidak paham? Saya paham, dia adalah penyebab dari segala sesuatu. Dia ada supaya saya ada. Apanya yang disebabkan? Dia adalah penyebab saya ada. Sang prima Apanya? causa. Apanya yang disebabkan? Nggak ngerti kau prima causa? Botol kali lah kau. Pakai gula aku. Tepukkan pula lah kau pakai selopnya. Kau nggak ngerti arti prima causa, sang ada. Jadi Yesus itu berdiri sendiri. Anda itu tanpa anak cucu ada Adam. Sekarang tunjukkan Yesus menciptakan Adam. Kejadian 1 Tunjukkan. ayat 26. Kejadian 1 Mana? ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Manusia di situ Adama. Gimana? Apa gambar Yesus? Iya, makanya Adam itu seperti Yesus gambarnya. Nggak tahu ya. Gam- Bahkan Yesus itu disebut Adam kedua. Kenapa? Tuhanmu nggak tahu? Coba, Tuhanmu nggak tahu? Adam itu diciptakan seperti Yesus. Gambar Allah itu bukan gambar Yesus. Jangan coba bohongi saya. Saya nggak perlu membohongi Anda. Anda Anda yang menuhankan yang sudah mati. Oh, sekarang saya tanya Anda, apakah Tuhanmu sudah ada? Gantian dong. Ada. Di mana? Di mana Tuhanmu ada? Iya ada. Ada di mana? Allah Ada di mana? tidak Kalau dia kelihatan, ada, di suaranya mana pun dia? tidak didengar. Kalau dia ada, di mana dia? Allah suaranya. Allah tidak kelihatan, suaranya pun tidak didengar. Berarti Allahmu nggak ada dong? Apa? Apa saya membuktikan bahwa itu Kalau ada? suaranya tidak terdengar, tidak bisa dilihat, berarti dia tidak pernah berfirman. Karena firman itu didengar, sementara Tuhanmu tidak terdengar, tidak ada. Hei, dengar dulu cuy. Dengan adanya dunia ini, dengan isinya, bahwa Tuhan itu ada. Mana? Karena Tuhan itu maha besar. Sebesar apalah dia? Loh. Bisakah Tidak Tuhan bisa menciptakan? dibayangkan besarnya. Coba Anda. Pernah siapa Anda dia? melihat planet? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Wah. Anda mau nandingi kebesaran Allah dengan Nggak ada melihat planet. hubungannya. Kalau Sedangkan planet bisa saya lihat, kenapa sedangkan Tuhanmu nggak bumi bisa dilihat dilihat? dari bulan aja seperti bulan, bagaimana? Kalau planet aja bisa saya lihat, kenapa Tuhanmu nggak bisa kelihatan? Tidakkah lebih hebat planet daripada Tuhanmu? Makanya dalam Islam itu Allah maha besar. Makanya Sebesar tidak apa? bisa dilihat, suaranya Sebesar pun tidak apa didengar. Maha besar Tidak bisa bedanya dibayangkan. dengan maha tidak ada gimana? Karena maha besar. Oke. Kalau dia besar harusnya dia Tidak. kelihatan. Kalau dia maha besar, Kenapa bumi ada harusnya kalau dia Tuhan tidak kelihatan. ada? Kalau dia maha besar, Kenapa? harusnya dia kelihatan. Kenapa dia tidak kelihatan? Justru kalau Tuhanmu kelihatan, itu menandakan tidak maha adil. Tidak Paham maha nggak? adil untuk Bagaimana orang buta mau melihat wajah Yesus? kan dia ngomong. Tuhan saya kan nggak gini. Jadi sehingga dia tuh diraba-raba. Tuhan saya juga bicara, bisa didengarkan oleh orang yang tidak melihat saya. Tuhan saya bahkan menyentuh. Sekalipun dia bisu dan tuli, dia bisa merabanya. Makanya Yesus itu mencelikkan orang buta. Orang buta bahkan sudah menyembah dia. Kok nggak adil? Sama Yesus kalau ketemu orang buta, orang butanya dibikin ngeliat. Bukan malah diasemin mukanya. Itulah keadilan Tuhan kami. Ketika ada yang tidak bisa melihat, dibikin bisa ngeliat. Itu baru maha kuasa.
itu. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita harus selalu berdoa agar setiap para muslim yang bertanya-tanya ya menimbulkan polemik buat iman mereka sendiri dan selalu mempertanyakan kekristenan. Kita mendoakan saja supaya mereka semua dijamah Roh Kudus dan mengalami Kristus ya. Kita tidak bisa mengubah setiap manusia, tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah setiap manusia. Seperti telah terbukti dan terjadi berkali-kali dimanapun, dan Bapak Ibu melihat kesaksian-kesaksian yang terjadi dalam program ini. Banyak sekali para muslim akhirnya bertobat dan menerima Yesus, walaupun mereka awal mulanya adalah orang-orang yang sangat anti dan sangat fanatik. Dan kita berdoa terus, saudara, dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati mereka semua. Kita harus terus bertahan dengan iman kita untuk percaya bahwa Tuhan memakai kita untuk mendoakan mereka supaya mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.